Kalau kita kembali ke tema, maaf ini buta huruf. Temanya jelas kok. Anies pembohong. Tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana, Mbak. Yaitu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Kalau memang belum tercapai, mestinya semua energi dari Pemda DKI itu. Saya potong langsung deh, saya bosen dengernya. Anda katakan bohong. Sekarang itunya terlaksana, bohongnya di mana? Istilah yang namanya pembohongan publik itu biasa. Itu bukan sesuatu yang pidana atau sesuatu yang sakral. Itu hal biasa. Kalau dulu bilang keberpihakan, tapi kenyataannya sekarang kok tidak berpihak. Tidak berpihak. Iya, Saya boleh ke Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Kami ini sedang berbicara tentang kinerjanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi selalu bukan substansi yang kami terima. Dan jadi kita bertanya, yang dipersoalkan, yang dijawab bukan mendapat jawaban, tapi yang dipersoalkan itu yang bertanya. Sama dengan ketika kami ingin bertanya secara resmi melalui interpelasi, jelas bahwa yang mengajukan pertanyaan itu kan kami. Bukan kami disiapi jawaban, tapi justru Pak Anies membuat pertemuan yang diundang yang tidak bertanya. Sementara sindir Anies soal indeks kebahagiaan warga Jakarta menurun, Yusuf Muhammad. Begini kalau penipu jadi gubernur. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad berkomentar mengenai data Badan Pusat Statistik atau BPS terkait dengan indeks kebahagiaan wilayah DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Menurut BPS, indeks kebahagiaan DKI Jakarta menurun setelah Anies menjabat, sementara di Jawa Tengah naik usai Ganjar Pranowo menjadi gubernur. Menanggapi hal tersebut, dia pun menyatakan kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berbeda kelas. Beginilah kalau pembohong dan penipu dijadikan gubernur, Yusuf Muhammad melalui akun Twitternya pada Minggu 2 Januari 2022. Dia juga menyindir Anies yang disebut-sebut dijagokan dalam Pilpres 2024 mendatang. Mau bahagiakan warganya saja nggak mampu, kok mimpi ingin bahagiakan Indonesia, mimpi gubernur penipu, kata Yusuf. Buzzer gubernur penipu sibuk ngeles. Katanya indeks kebahagiaan warga DKI turun karena pandemi. Lah, bukankah gubernur penipu itu katanya berhasil mengatasi pandemi? Di Jateng juga ada pandemi, tapi indeks kebahagiaannya terus naik. Emang yang pandemi cuma DKI? Wajah yang dengan air mata bahagia, tambah dia. Sebelumnya, BPS menyatakan indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta menurun setelah Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur. Dalam catatannya, indeks kebahagiaan pada 2017 lalu mencapai 71,33% dan pada 2021 turun mencapai 70,68%. Rilis indeks kebahagiaan BPS ini merupakan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan yang dilakukan di tahun 2021 dan serentak dilakukan di seluruh Indonesia pada Juli hingga Agustus 2021. BPS memastikan survei ini dilakukan secara acak dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Dalam video tersebut, Anies mengaku tak pernah memaksa orang untuk menyukainya, namun ia meminta agar semua pihak turut membantunya dalam membangun kota Jakarta. Dari awal saya sering mengatakan saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk bantu membangun Jakarta, kata Anies Baswedan melalui kanal YouTube pribadinya Sabtu 1 Januari 2022. Menanggapi hal tersebut, Dedek pun membantah bahwa dirinya tidak menyukai sosok Anies Baswedan. Ia menyebut jika dirinya hanya merasa kebijakan dan program milik Anies gagal dalam membangun ibu kota. Saya tidak menyukai Anda, saya cuma merasa kebijakan dan program-program Anda gagal membangun Jakarta, ungkap Dedek Prayudi dalam laman Twitter pribadinya pada Minggu 2 Januari 2022.